Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawa Ramadia dengan NIM 2819449. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan rumus if untuk data tunggal dan if bertingkat. Nah, yang pertama kita akan membahas if tunggal. Nah, sebelum masuk ke materi, jadi if itu untuk membuktikan jika suatu logika itu benar atau salah, atau true or false. Nah, dalam penggunaan if itu ada tanda sama dengan, besar, kecil, besar sama dengan, kecil sama dengan, kemudian tidak sama dengan. Nah, di sini terdapat tabel nilai dan tabel siswa. Nah, pertama kita akan mengerjakan tabel nilai. Nah, dalam pengerjaan tabel nilai itu saya akan memberitahu bahwa tabel nilai ini dikatakan lulus jika nilainya lebih dari 75, maka itu dinyatakan lulus. Tetapi kurang dari 75 itu dinyatakan tidak lulus. Bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama kita klik, kemudian sama dengan if, kemudian buka kurung. Nah, kemudian kita klik data dari Ahmad. Kemudian kita menggunakan besar, tanda besar. Kemudian kita gunakan titik koma. Selanjutnya kita kutip lulus. Setelah tanda lebih itu kita ketik 75 karena di atas 75 adalah yang dinyatakan lulus. Nah, kemudian setelah tanda petik kita isi lulus. Kemudian kita tanda petik lagi. Nah, di kata tanda lulus itu kita beri tanda petik di awal dan di akhir. Kemudian kita gunakan titik koma. Kemudian kita beri tanda petik lagi, tidak lulus. Nah, kemudian menggunakan tanda petik. Nah, selanjutnya tutup kurung. Kemudian enter. Nah, jadi dinyatakan lulus, Ahmad dinyatakan lulus karena benar nilainya itu di atas 75, nilainya adalah 85. Kemudian kita tarik saja. Nah, ternyata untuk Uludi dan Rizka serta Judan itu dinyatakan tidak lulus. Mengapa? Karena nilai mereka di bawah 75, yaitu Rudi 70, Rizka 35, Judan 65. Kemudian Farah, Farhan, Tika, dan Tiwi itu dinyatakan lulus, serta Friska karena nilai mereka di atas 75, sedangkan Rani di bawah 75 dinyatakan tidak lulus. Nah, itu cukup mempermudah untuk mendata banyak siswa yang lulus dan tidak lulus. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel siswa. Nah, jadi sebelum masuk ke tabel siswa, sistem pengerjaannya jika kita kerjakan satu persatu itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi kita bisa langsung tarik saja. Jika kita cek itu rumusnya udah benar kok, sama. Nah, kemudian kita lanjut ke tabel siswa. Nah, kita masuk ke tabel siswa. Di tabel siswa itu memiliki ketentuannya itu jika jenis kelamin L maka keterangannya adalah laki-laki, dan jika selain itu maka perempuan. Nah, di sini saya telah memberi dua kode yaitu L dan P. Jadi kita menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan if, buka kurung, kemudian kita klik L, kemudian selanjutnya kita pilih P sama dengan P maaf tadi kan kita keterangannya adalah P sama dengan laki-laki, selain itu adalah perempuan. Nah, ini di sini harusnya itu L, tapi sebelum itu kita beri tanda petik pastinya. Kemudian kita beri tanda titik koma. Selanjutnya itu kita beri tanda petik lagi, adalah laki-laki. Nah, selanjutnya itu kita beri titik koma, kemudian
perempuan. Nah, jadi selain L adalah perempuan. Dan tutup kurung, enter. Nah, jadi Ahmad itu adalah laki-laki. Nah, sama seperti sebelumnya, kita tarik saja. Nah, jika kita isi satu persatu itu ya hasilnya sama, tetapi jauh lebih cepat jika kita menggunakan tarik. Nah, jadi kan yang seperti Rizka, Farah, Tika, Tiwi, Rani, dan Friska itu kan kodenya P, berarti mereka adalah perempuan atau selain laki-laki. Nah, selanjutnya kita masuk ke if berganda, if bertingkat, maaf. Jadi if bertingkat itu adalah dia mempunyai grade yang, maksudnya itu tanda yang cukup banyak. Jadi dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Nah, di sini saya mempunyai data sama seperti sebelumnya. Nah, apakah sama menggunakan if tunggal dan if bertingkat? Ya sama, tetapi yang membuat beda itu adalah if bertingkat itu memiliki keterangan yang cukup banyak. Nah, di sini saya memiliki keterangan nilai lebih dari 90, maka grade-nya adalah A. Kemudian nilai 80 sampai dengan 89 itu adalah B, nilai 60 sampai 79 adalah C, nilai 40 sampai dengan 59 adalah D, dan nilai dari 0 sampai 39 adalah E. Nah, itu kan memiliki data yang cukup banyak, yaitu ada 5 data. Nah, sedangkan sebelumnya itu ada 2 data, yaitu laki-laki, perempuan, atau lulus atau tidak lulus, dimana yang diambil ada 1 data, misalkan lulus, berarti itu kan termasuk data tunggal atau if tunggal nih. Kemudian yang selanjutnya ini adalah if bertingkat yang memiliki banyak tingkatan. Pertama, kita sama dengan if buka kurung, kita klik nilai dari Ahmad, kemudian kita klik lebih dari sama dengan, kemudian kita ketik 90 karena harus berurutan dari grade A ke grade E. Kemudian petik titik koma. Nah, pada tanda grade A, B, C, D, E itu harus diberi tanda petik. Kemudian kita beri tanda petik, petik A, kemudian titik koma. Nah, selanjutnya setelah titik koma kita isi if lagi, buka kurung. Nah, itu sama nilai Ahmad lagi. Nah, kemudian dengan cara yang sama, lebih dari sama dengan. Nah, yang kedua yang grade B, B itu adalah dari 80 sampai 89, maka kita ketik lebih dari 80. Nah, selanjutnya titik koma, kemudian kita beri tanda petik B. Nah, selanjutnya itu adalah if kembali sampai itu ke grade E. If lebih dari 60, koma, tanda petik C, kemudian C, kemudian titik koma, if kembali, buka kurung, udah tuh lebih dari sama dengan kemudian yang nilai D adalah 40, lebih dari 40 itu adalah D. Kemudian koma lagi, if buka kurung. Nah, itu lebih dari 0, titik koma adalah E. Adalah E.
enter dan kita yes. Nah, maka B dipastikan ini adalah grade-nya benar. Nah, ternyata benar karena grade A adalah di atas 90, grade B di atas 80, grade C di atas 60, grade D di atas 40, dan grade E adalah di atas 0. Kemudian kita tarik dengan cara yang sama. Nah, ternyata didapatlah nilai yang beragam, ada A, B, C, dan E. Yang B adalah nilai Ahmad, dapat B adalah Ahmad, Farah, dan Tika karena nilai mereka di atas 80. Kemudian ada Farhan dan Friska, itu nilainya adalah di atas 90. Selanjutnya ada Rudi, Judan, Tiwirani, itu nilainya di atas 60. Dan terakhir ada Rizka yang nilainya di atas 0 sampai 39, yaitu E. Sekian cara menghitung nilai lulus atau tidak lulusnya laki-laki atau perempuan dan grade nilai seseorang. Jadi itu jauh lebih mempermudah kita dalam mendata para siswa. Sekian penjelasan saya tentang if tunggal dan if bertingkat. Saya akhiri. Jika banyak kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.